Total ada 40 adegan rekonstruksi kasus penganiayaan yang sebagian dijalani oleh pelaku Mario Dandi dan Shane Lucas. Di beberapa adegan keduanya pun terlihat emosional. Kita akan membahasnya bersama Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam Mbak Monica. Halo, selamat malam, Mbak. Mbak Monica, bagaimana Anda memaknai gestur kemudian beberapa gerakan tangan ya kalau kita katakan begitu dari Dandi dan juga Shane, kalau dilihat sekilas ini kan seperti menangis, seperti tertunduk. Eh, ya, jadi salah satu cara ya, kecuali dipergunakan untuk konteks persidangan nanti, ya salah satu cara yang digunakan oleh polisi ini adalah melakukan reka ulang penganiayaan di tempat kejadian, begitu. Nah, kalau dari knowledge-nya itu sendiri, kenapa harus dilakukan seperti ini, ya? Ketika dilakukan reka ulang ini adalah kembali membangkitkan memori dan emosi pada saat peristiwa tersebut. Jadi ketika Mario dan juga Shane dibawa ke tempat tersebut, yang harusnya tampak ya, yang diharapkan tampak adalah adanya kembali mengulang kembali memori yang pernah terjadi tersebut. Jadi emosi yang kemudian memicu aksi tersebut begitu ya? Betul. Kalau pada saat kejadian emosinya adalah marah, ya, maka setelah periode berjalan, ya, kemudian hingga ditetapkan sebagai terdakwa, ya, tersangka, gitu ya, maka ada perubahan emosi pastinya, ya, yang selayaknya adalah ketika seseorang menyesal, ya, maka emosi atau ekspresi yang muncul adalah suatu kesedihan, Hmm. ya. Nah, pada tayangan yang tampak oleh umum ini, ya, kita memang tidak bisa mengamati adanya ekspresi yang muncul dari wajah karena sumbernya adalah sangat terbatas sekali. Ya, menggunakan Sehingga, masker begitu ya? betul, yang bisa kita lihat hanyalah gestur serta posturnya saja. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa diamati? Yang bisa diamati adalah mulai dari bagian Pinggang? setengah badan ke atas di sini. Oke. Yang ada adalah seperti badan yang mengembang dan kemudian ini yang disebut seperti pressure cooker, ya, atau kalau kita memasak air gitu ya, terus kemudian mendidih. Nah, seperti itu masih nampak. Jadi di bagian tubuh di bagian atas. Nah, ini adalah sensasi yang ditunjukkan pada saat seseorang memiliki emosi marah. Nah, Hmm. ketika emosi yang muncul adalah justru dari gesturnya ini Gesturnya. adalah marah, gitu ya. Maka kita bertanya, marahnya kepada siapa? Ya, ini kan Ya, karena konteksnya adalah reka ulang begitu ya? betul. Heeh. Sehingga marahnya ini hipotesisnya adalah mungkin dia marah kepada dirinya sendiri, Mhm. gitu ya, atas kejadian ini. Mungkin juga marah kepada AG, mungkin juga marah kepada Shane, gitu. Kita tidak bisa tahu spesifik marahnya ini kepada siapa, ya. Oke. Artinya dengan peristiwa yang sangat membekas ini, ya, perubahan emosinya itu belum terlihat eee, secara jelas ya, Jadi Anda melihat bahwa transformasi. tidak ada perubahan? Karena kan, saya ingat Anda sempat, Mbak Monica sempat mengatakan bahwa ketika, pertama kali ditampilkan di muka umum begitu kan sebagai tersangka, Mario Dandi sebagai pelaku ini justru menunjukkan rasa marah, tidak ada penyesalan, Ya. tidak ada kesedihan. Jadi Anda melihat dari reka ulang yang pertama ini tidak ada perubahan? Ya, jadi ketika tampilan pertama ya, ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan sekarang ini reka ulang ya, pada saat penampilan yang pertama kepada publik ini masih dengan gestur dan postur yang masih high power pose. Saya mengatakan ini high power pose gitu ya. Tetapi matanya masih kemana-mana dengan berani untuk melakukan kontak visual kepada orang-orang begitu. Tetapi pada saat yang kedua ini, gitu ya, penampilannya adalah memang sudah ada eh, kepala dan mata ini memang sudah tidak bisa diakses lagi untuk dipertunjukkan secara visual Ya. ya kepada
kepada publik, tetapi kita bisa melihat dari postur dan gesturnya, Mhm, ya. mhm. Nah, jadi kalau di sini yang saya amati seperti tadi, kecuali memang Mario ini harus melakukan, reka ulang, tetapi juga kita tidak melihat bahwa kalau seseorang itu merasa sedih, sedih itu karena kehilangan sesuatu, ya, Mhm, kehilangan kebebasan dan sebagainya, oke. maka yang muncul adalah tubuh yang disebut dengan lowered body. Jadi seperti Lunglai melorot begitu ya? gitu. Ah. Ya, betul. Nah, ini kita masih belum melihat, perubahan secara di tubuhnya, Hmm. begitu, ya. Jadi belum belum Jadi bisa dipastikan apakah memang, emosi ini timbul karena menyesal atau justru tak terima disalahkan begitu ya? betul, ya. Oke, apalagi kemudian kalau tadi Anda mengatakan, mulai dari pinggang ke atas begitu kan, apalagi kemudian ekspresi-ekspresi atau gestur yang menurut Anda ini, tidak jauh, berubah atau justru malah belum menimbulkan perbedaan dibandingkan dengan pertama kali, sebagai tersangka? Ya, walaupun kita melihat ya, ada tangisan ya, kemudian, Mario berusaha untuk menutup dengan tangannya seperti itu ya, ya. Tetapi tangisan ini belum berarti seseorang itu menangis itu karena sedih, ya. Mhm, Tangisan bisa muncul ketika seseorang merasakan emosi yang dominan ya, emosi yang sangat intens gitu. Belum tentu juga ini karena suatu kesedihan, tetapi ketika seseorang marah ya dengan intens, bisa juga marahnya sambil nangis, begitu ya. Atau emosi-emosi yang lain gitu ya, ada marah, ada kecewa atau emosi-emosi yang lain bisa aja ketika intens itu maka responsnya adalah berbentuk tangisan. Tapi mungkin di sini juga kita bisa melihat ada, kesedihan gitu ya, tetapi emosi itu tidak berdiri secara sendiri, tetapi kalau kita lihat beragam emosi, tetapi masih ada emosi kemarahan yang nampak di sini. oke. Emosi, kemarahan masih tampak, kemudian juga belum ada perubahan secara mimik karena tertutup oleh masker. Ini yang Betul. menandakan, bahwa belum tentu alasan seseorang sedih itu, eee, karena menyesal atau justru karena, marah begitu ya. Terima kasih, Betul. Mbak Monika Komalasari, pakar Baik. gestur dan mikroekspresi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.